menyampaikan kepada Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ilmihi bisyarahin wa barakatuh. Dzikru hadithi jam'an Qur'an. Dzikru hadithi jam'an Qur'an. Bahasan tentang hadis pengumpulan Al-Quran. Bahasan tentang hadis pengumpulan Al-Quran. Maksudnya bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu mushaf seperti yang ada bersama kita hari ini. Karena pada dasarnya Al-Quran ketika Allah menurunkannya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, itu disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat secara bertahap, tidak sekaligus, secara bertahap, sehingga Al-Quran itu sebagian ada dalam kepala para sahabat dalam bentuk hafalan, dan sebagian yang lain ada yang menulis. Dan yang menulis pun itu tidak semua. Dan yang menulis surat itu tidak menulis surat yang lain. Jadi tidak ada satu kumpulan induk Al-Quran sebagaimana yang ada dalam kita hari ini kita sebut dengan mushaf. Di Al-Quran itu bertebaran di hafalan sebagian para sahabat, di catatan kas sebagian sahabat yang lain. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa terkumpul dalam satu mushaf, dan satu mushaf dulu yang hari ini yang ada pada setiap kita. Bagaimana awalnya? Dan disinilah yang dalam pembahasan inilah akan dibahas hal tersebut. Nah, kita lihat pertama, An Zaid bin Thabit qala, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ini adalah penulis mushaf Al-Quran ini. Zaid bin Thabit ini seorang menghafal Al-Quran dan sahabat Nabi, dan hafal kuat sekali, dan juga seorang ulama kalangan sahabat. Di dunia para sahabat Nabi yang lain, Zaid bin Thabit hafalan yang kuat, pemahaman yang dalam, dan waraknya diakui oleh semua sahabat. Tidak ada satu sahabat Nabi yang melakukan kewaraan Zaid bin Thabit. Kemudian hal ini menempatkan Zaid bin Thabit sebagai penulis utama Al-Quran dalam satu buku besar. Nah, kita lihat adalah cerita dari Zaid bin Thabit. Arsala ilayya Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu bimaqdali ahli Yaman. Fa'idha Umar jalisun indahu. Datang kepadaku, Zaid bin Thabit datang kepadaku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah terbunuhnya banyak sahabat Nabi dalam perang Yamamah. Fa'idha Umar jalisun indahu, dan ketika itu bersama Abu Bakar juga ikut Umar bin Khattab. Duduk di samping Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab datang kepada Zaid bin Thabit. Faqala Abu Bakar, maka ketika itu Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Thabit, Inna Umar ja'ani, sesungguhnya Umar bin Khattab datang kepada. Jadi
Bakar, Umar, Zaid bin Thabit. Dikenakan ganyan nyonya Umar tidak badul bersama. Jadi Umar datang kepada Faqala, Umar berkata, innal qatla qad istaharra bil qurra'il Qur'an yawmal qiyamah. Sesungguhnya perang telah banyak menyebabkan syahidnya, wafatnya para penghafal Al-Quran ketika hari Yamamah. Di dalam perang Yamamah banyak penghafal Al-Quran di kalangan sahabat Nabi yang syahid. Wa inni, kata Umar, dan aku takut, wa inni akhsha, dan aku khawatir, ayyastahir al-qatlu bil qurra fil mawatin, dan aku juga khawatir, kata Umar, perang-perang yang lain juga nantinya akan banyak membuat syahid para penghafal Al-Quran. Fayadhabu katsirun minal Quran, dan itu akan menyebabkan hilangnya para penghafal Al-Quran. Wa inni ara an ta'mura bi jam'il Quran, dan aku berpendapat, kata Umar kepada Abu Bakar. Perkataan itu dinukilkan Abu Bakar kepada Zaid bin Thabit. Jadi kata Umar, kata Abu Bakar, Umar berkata lagi, wa inni ara an ta'mura bi jam'il Quran, oleh karena itu saya berpendapat untuk engkau kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf kamar. Yang berserakan tadi sebagian dihafal, sebagian sahabat, sebagian menulis di beberapa kertas secara tidak lengkap, dikumpulkan semua, tulis dalam satu mushaf. Nah, seperti ini. Nah, itu pendapat Umar bin Khattab. Jadi kata Abu Bakar, pendapat Umar bin Khattab. Nah, kenawakan Pak Zaid bin Thabit. Fakultu li Umar, ketika Umar berkata seperti itu, maka aku menjawab. Kata Abu Bakar, aku menjawab permintaan Umar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Abu Bakar pendapat Umarnya, wahai Umar, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Quran itu tidak dikumpulkan seperti ini dalam satu mushaf lengkap dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tidak ada dulu, besar-besar. Nah, jadi Umar mengusulkan tahapan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas bersampah mushaf. Karena perang-perang yang terjadi telah menyebabkan banyak penghafal Quran syahid. Jadi Umar khawatir menyebut penghafal Quran di perang syahid sekian, perang berdudi syahid sekian. Tidak habis penghafal Quran karena nilai Quran pada jauh ini. Maka Umar Abu Bakar boleh mushaf Hindu tempat Bandung, jadi ada tinggal para penghafal syahid Al-Quran tetap. Tapi kehendak Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, melihat jawaban Abu Bakar, Umar mengatakan lagi, wa wallahi khairun. Nah, kata Umar kepada Abu Bakar, demi Allah wahai Abu Bakar, apa yang aku sampaikan ini adalah baik, kebaikan untuk umat. Nah, dia ada kategori, walaupun ada kategori dari Rasulullah, ada kategorinya kepunya. Jadi ada kepunya. Nah, Umar kepada Abu Bakar. Kemudian
falam yazal yuraji'uni fi dzalika hatta syaraha Allah lidzalika sadri wa ra'aitu fi dzalika alladhi ra'a Umar radhiyallahu anhu. Dan Umar terus mengulang-ulang, terus mendatangiku berulang-ulang, gejok pendapat mengulang-ulang sampai kami bingung sampai Quran. Hatta syarah Allah lidzalika sadri, hingga kemudian Allah membuka hatiku kata Abu Bakar. Wa ra'aitu fi dzalika nadhira Umar radhiyallahu anhu, hingga aku kemudian sependapat dengan Umar kata Abu Bakar. Sepakat Abu Bakar dan Umar sepakat Al-Quran dan pendapat tak sambung mushaf. Nah kemudian Zaid melanjutkan, qala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berkata kepada Zaid, kamu kaspakat belum Umar kaspakat. Nah jinon drone hai Zaid bin Sabit, Abu Bakar, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillahi fatattabi' al-Quran wa jum'ah. Engkau wahai Zaid bin Sabit, rajulun syabun, seorang laki-laki muda, aqil, cerdas. Bukan Abu Bakar kalau mereka boleh mempercayai dengan rono cara jenius. La natahimuka, dan kami tidak pernah mendapati engkau itu ada perilaku negatif. Karena pernah kamu drone berbohong. Maka wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau wahai Zaid bin Sabit beberapa kali pernah menulis langsung wahyu perintah Allah, perintah Rasulullah. Maka kena Bakar, fatattabi'il Qur'ana wa juma'tu, carilah semua Al-Quran yang ada dalam hafalan para sahabat Nabi yang masih tersisa para penghafalnya itu, kemudian yang tertulis di sebagian kertas yang ditulis oleh sebagian sahabat yang lain. Fatattabi'il Quran, cari semuanya bersama mandung, wa juma'hu, tulis semuanya dalam satu mushaf. Perintah Abu Bakar kepada Umar. Ini Rasulullah sudah wafat, tidak ada di kondisi ini saat kejadian ini masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya nanti sejarah pengumpulan Al-Quran itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ini sejarahnya. Nah, jadi ketika Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit, mantu jauh Zaid bin Sabit. Yang berani langsung ke orang itu. Qala Zaid, berkata Zaid bin Sabit, fa wallahi law kallafuni naqla jabalin minal jibal ma kana athqala alayya mimma amaruni bihi min jam'il Quran. Bukan dia sambil dalam ceritanya, demi Allah, seandainya mereka itu membebaniku mengangkat gunung, itu tidaklah lebih berat bagiku daripada melakukan perintah mereka untuk mengumpulkan Al-Quran. Itu Zaid. Lebih baik iu berulang daripada iu bubut yang ada kebubut le Rasulullah. Dan akhirnya begitu hati-hati para sahabat Nabi dulu dalam melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, walaupun itu baik. Gimana ke kumpulkan Al-Quran?
di sini, sebagian di sana. Mudah kan? Memang tidak ada alasan tidak baik. Tapi karena para sahabat Nabi sangat hati melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka mereka berat. Awal usulan dari Umar, Abu Bakar berat diterima, tapi dulu diterima. Lainnya Abu Bakar ke Yuba, Zaid bin Sabit, Yuba Gunung lebih hebat daripada kuburnya. Kemudian qala qultu, aku katakan kepada Abu Bakar, wa kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berani kalian? Ingat Abu Bakar sebagai yang ulama, bagaimana berani kan? Bagaimana bisa kalian berani melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan dia Abu Bakar. Qala Abu Bakar, wa wallahi khair. Wahai Zaid bin Sabit, demi Allah, nyambut juga kubur, walaupun ada kubur di bahinya Abu Bakar itu contoh mengaji kalau dulu. Demi Allah, ini adalah perbuatan lain. Falam yazal Abu Bakar yuraji'uni, maka Abu Bakar kemudian merayuku mengulang-ulang seperti lagi Umar no Aksar Abu Bakar di Aksar Zaid bin Sabit, hatta syarah Allah sadri, kata Zaid bin Sabit, hingga kemudian Allah membukakan hatiku, lilladzi syaraha lahu sadra Abi Bakar wa Umar, sebagaimana Allah telah membukakan hati Abu Bakar dan Umar untuk melakukan pengumpulan Al-Quran. Ia nanti Zaid bin Sabit. Kemudian dilanjutkan oleh Zaid bin Sabit, fatatabbatul Quran, maka mulailah aku mencari semua Al-Quran yang ada pada para penghafal bersama aduk kosong hafal Quran bejak kelompok siloro yang kelompok yang hafal Quran kerana pada kosong hafal pada juz cika tulis nanti kejap pada waktu kerana pada juz hafal boleh, kerana pada kosong boleh. Kalian juga pengumuman yang anak hafal tapi nak boleh buat kertas tunjuk jauh, kejap orangnya dia cok kertasnya boleh hafal. Jadi fatatabbatul Quran ditemui bidang orang yang hafal Quran, yang sahabat-sahabat Nabi, kemudian yang boleh buat kertas. Di fatatabbatul Quran, maka aku mencari mengumpulkan satu persatu, ajma'u, untuk aku kumpulkan minal liqah, daripada lembaran-lembaran kertas atau lembaran-lembaran kain, wal usuk, dan daripada yang tertulis pada pelepah rumah, wasuduril rijal, dan yang ada dalam hati para sahabat, maksudnya hafalan. Karena ada bantu sahabat Nabi yang baik Quran. Hatta wajadtu, hingga kafih mandung belum kumpulkan, wajadtu akhir surat Taubah, terakhir dapat itu adalah bagian akhir surat At-Taubah. Maka Abi Huzaimah, yang aku dapatkan bersama Abi Huzaimah, sahabat yang terakhir. Jadi bila menumpak dengan Abi Huzaimah, maka kamu lengkap. Kalau lengkap hidup juz. Maka dibaca hidupnya kalau lengkap hidup juz, kali dikasih draw sebagai penghafal. Ada yang pernah dengar bab semuanya, yang lengkap kalah dulu. Jadi daya bahasa bala ini dengan pokok macam aja. Yang bina yang dikatakan surah Al-Quran bukan lengkap Tapi ketika itu terbentuklah satu mushaf Al-Quran yang isinya
lengkap dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nyambang proses bagaimana Al-Quran itu terkumpul dalam mushaf dan legenda bangga ini. Dia tidak fikir mudah. Dia tidak perlu makan di rumah ada baca. Hanya buat sampah mereka Zaid bin Sabit. Nah, kemudian mereka sambung hasil sekarang. Kemudian dilanjutkan dia kumpulkan sampah sambung sambung tahu dalam tercedak. Jadi hanya ketika kumpulkan dia berbanyak aja sambung. Lihat kita ceritanya. Qala wa kanat as-suhuf 'inda Abi Bakr hayatahu hatta tawaffahu Allah 'azza wa jalla. Nah, lembaran-lembaran yang sudah dikumpulkan tadi, kamu susun, kamu lengkap, juz nyen kejo Abu Bakar. Abu Bakar yang mana? Kan sampai kapan? Hatta tawaffahu Allah 'azza wa jalla, hingga wafat Abu Bakar. Jadi induk lengkap untuk pengumuman Abu sahabat Nabi. Al-Quran secara lengkap dalam satu mushaf sudah disiapkan, sudah selesai pengumpulannya dan posisinya pada ini yang sosok kita lengkap Nabi Bakar, Nabi Abu Bakar. Cuman punya baca buku yang Nabi sebagai sahabat lain silahkan, tapi yang lengkap belum Nabi Abu Bakar. Terus di tangan Abu Bakar hingga akhir hayat beliau. Kemudian thumma inda Umar hayatahu hatta tawaffahu Allah 'azza wa jalla. Kemudian setelah wafat Abu Bakar, mushaf induk tersebut itu diserahkan kepada Umar bin Khattab. Pak Umar dijaga hatta tawaffahu Allah 'azza wa jalla, hingga kemudian wafatlah Umar bin Khattab. Thumma inda Hafsah binti Umar ummul mukminin, wafat Umar, mushaf itu diserahkan kepada Hafsah. So Hafsahnya anak perempuan daripada Umar bin Khattab, istri daripada Rasulullah. Itu apa yang dibangun Hafsah? So yang siapa? Dan Hafsahnya ibunya seluruh kaum muslimin, seluruh umat Muhammad, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjelang wafat Umar, mungkin Nabi pesan mushaf tujuh Hafsah jaga. Kan? Maka sampai di situ mushaf Al-Quran itu sama Hafsah. Terus kehidupan umat Islam berlanjut dan Al-Quran utama itu di tangan Hafsah. Tiba-tiba pada masa Utsman bin Affan terjadi mulai terjadi beda-beda urut baca. Karena dulu kan yang itu cuma apa? Jadi yang berleja ya lengkap ya tulis. Atau dari hafalan-hafalan yang sahabat-sahabat dulu. Karena hanya diperbanyak, maksudnya hanya untuk berbanyak, kemudian dibagi hanya boleh sesuai dengan kondisi zaman. Nah, kemudian sampai pada masa Utsman bin Affan sebagai khalifah, diceritakan oleh Anas bin Malik. Ini cerita sahabat-sahabat Nabi dulu, dan juga sahabat Nabi boleh. Dia cerita Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita anna Huzaifah qadima ala Utsman ibni Affan wa kana yughazi ahla Syam ma'a ahli al-Iraq fi fathi Armenia wa Azerbaijan fa afza'a Huzaifah
ikhtilafuhum fil qira'ah. Jadi Huzaifah datang ke Utsman bin Affan di mana saat itu sedang atau baru saja terjadi perang antara ahli Syam kemudian dengan Irak, ya, pasukan Syam dan pasukan Irak berperang melawan pasukan Armenia dan Azerbaijan untuk menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Jadi pasukan umat Islam, pasukan dari Syam dan dari Irak berperang melawan untuk membuka atau menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Nah, dalam peperangan itu, jadi kan melompok dua pasukan dari kaum muslimin, musuh di pasukan kaum muslimin, yang mana pasukan waktu itu gabungan antara pasukan dari Syam dan pasukan dari Irak. Dalam persiapan pasukan, jadi namanya ulun jaman mandang dia sahabat Nabi Nyoji, mereka itu terbiasa membaca Quran. Kalau lagi membaca Quran dulu puasa atau di dalam meninggal. Sedangkan sahabat Nabi ini, tabi'in, mereka baca Quran itu memang bahasa Hindu, baca Quran. Jadi kata Huzaifah, ketika pasukan Syam, pasukan Irak bergabung untuk menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, jadi dalam pertempuran mereka itu saling mengulang-ulang Al-Quran, murajaah. Jadi kerana di Huzaifah terjadi perbedaan bacaan Al-Quran antara umat Islam dari Syam dengan umat Islam dari Irak. Itu bukan beda. Nah, yang baca beda titik, nah, yang baca beda bari, beda-beda bukan bacaan. Maka fa'afza'a Huzaifah ikhtilafhum fil qira'ah. Kondisi ini membuat Huzaifah terkejut. Karena Huzaifah itu tokoh sahabat raya. Pada masa Nabi, Huzaifah ini kalau bahasa sekarang ini bin badan intelijen, bukan intelijen, bin badan intelijen negara. Huzaifah seluruh rahasia negara Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah itu ada datanya sama Huzaifah. Kau lu Huzaifah yang bagaimana? Umar mandang lagi berapa orang Huzaifah? Ulun mulai berada sampai nanti berapa orang Huzaifah. Umar pernah sekali berbuat dia kelompok Huzaifah. Bijak Umar Huzaifah, ayah Huzaifah. Belum boleh datang juga. Huzaifah aku datang sini cek ya, mendaftar nama orang-orang munafik di Madinah. Ulangan dominan Tuhan. Jadi kan dia pilihan pasti ada dia. Pilihan ada. Umar ada lagi. Umar takut seluruhnya dan mengulang mendaftar rahasia Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukan tidak tahu orang-orang munafik di Madinah itu pengkhianat, tidak tahu daftarnya ada. Cuma itu dah rahasia negara, namanya ada sama Huzaifah. Dia Umar ya pastikan datang ke Huzaifah sini cek ya. Kata Huzaifah, oh hadir. Itu tunggak langsung ke Rasulullah. Tibanya ni jaro dia. Tapi entah bagaimana kemudian dipaksa oleh Umar bin Khattab dicek. Ada rumah Pak Umar dicek untuk anak-anak. Tapi ingat, nyonya balik di nanti orang nak kaji kat bawah kira seperti itu. Huzaifah ini rahasia. Jadi ketika Rasulullah tidak membunuh orang-orang munafik sampai para sahabat protes, ya Rasulullah, itu bukan hanya hukum orang munafik. Jadi jangan dianggap Rasulullah tidak tahu orang munafik, tahu Rasulullah.
disimpan oleh Rasulullah sama Huzaifah. Kadang-kadang lupa, makanya ada pokok, lupa, ada bunuh, ada hukum. Alasan Rasulullah pernah Rasulullah katakan li'anna nas agar orang-orang tidak mengira anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Karena orang tidak mengira bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena yang jumpa dia seluruh umat Islam di Madinah ini sahabat Nabi. Berkah jumpa di bulan munafik, di bulan pengkhianat. Yang jumpa kan Huzaifah dia dataran siap yang mataran siap. Maka Rasulullah tidak membunuh agar orang-orang tidak mengira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jadinya sosok Huzaifah dibentuk dan sosok Huzaifah tiba-tiba ya coba dapat ke Khalifah Utsman bin Affan. Nah, jadi Huzaifah melihat terjadi perbedaan bacaan Al-Quran cukup signifikan. Yang ini lain baca, yang ini lain baca. Perbedaan kiraan, bukan perbedaan kiraan. Kalau perbedaan kiraan itu sudah terjadi pada masa Nabi dan Nabi sendiri yang mengiyakan itu tidak masalah. Ini bukan beda kiraan, memang beda rayu dan perbedaan. Maka membuat Huzaifah terkejut, sehingga datanglah Huzaifah berjumpa dengan Utsman bin Affan, bicara Utsman bin Affan. Faqala ya Utsman, berkata Huzaifah kepada Utsman, ya Amirul Mukminin, adriku hadhihi al-ummah qabla an adrik hadhihi al-ummah qabla an yakhtalifu fil kitab kama ikhtalafat al-yahud wan nasara. Wahai Umar bin wahai Utsman bin Huzaifah, perhatikanlah umat ini baik-baik. Artinya ada potensi terjadi perbedaan, perbedaan membaca Al-Quran sangat parah. Di sebelum mereka berbeda dalam membaca Al-Quran yang akan berefek pada berbeda memahami Al-Quran, sebagaimana telah terjadi perbedaan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap kitab-kitab mereka. Kalau orang Yahudi Nasrani kan rumit sekali kitab-kitab suci mereka hari ini. Perbedaannya cukup amburadul. Jadi kata Huzaifah dari dulu kata Huzaifah, sebelum itu terjadi pada umat Nabi Muhammad, maka wahai Umar segera cari solusi. Sebelum Huzaifah Umar Pak Utsman bin Affan segera cari solusi. Adrik hadil ummah, segera selesaikan masalah ini. Maka Faba asa Utsman, langsung Utsman bertindak. Makanya banyak zaman pemimpin dan rakyat muda tidak dapat langsung menerima dan diimplementasikan. Jadi orang muda terima pendapat. Jadi begitu diusulkan kepada Utsman, Utsman langsung menerima pendapat itu. Faba asa Utsman, maka kemudian Utsman mengutus orang berjumpa dengan Hafsah. Karena Musa terakhir seorang Hafsah, ada Umar. Maka Utsman diutus orang menjumpa dengan Hafsah, Ummul Mukminin Hafsah. An arsili, meminta mushaf yang ada di tangan Hafsah tersebut dikirim ke Utsman bin Affan. Maka kemudian summa narudduha ilaiki, tapi ke Utsman menawar, mushaf yang ada di tanganmu berikan kepada Utsman. Karena semua sahabat Nabi sangat menghormati istri-istri Nabi, anak-anak kampung perantau. Dikirim Utsman, dikirim ajudan, dikirim utusan, sudah Pak Hafsah Ummul Mukminin minta dikasih mushaf untuk kita sambungkan. Ada beberapa mushaf lain yang tersebar, ternyata ada kekeliruan, jadi kita ambil mushaf itu, yang lain kita hilangkan semuanya, yang induk ini kita perbanyak,
dan kita kirim ke seluruh negeri-negeri Islam. Ente ke Usman, Thumana Duha ilaiki. Adapun mushaf Hindu ini setelah kita ambil dan kita perbanyak, kita kembalikan kepada kita ulang tu. Kadang-kadang muridnya harus ulang dia. Jadi mudah coba ya. Dia ulang. Ini bahasanya seperti itu. Thumana Duha ilaiki. Setelah dikatakan seperti itu, faba'asat biha ilaih. Maka Hafsah menyerahkan mushaf Hindu itu untuk dibawa kepada Utsman bin Affan. Terus mushafnya dekat Utsman bin Affan, fada'a Zaid bin Sabit. Maka Utsman memanggil Zaid bin Sabit. Nama pula Zaid bin Sabit. Kedua gabung. Maka Utsman bin Affan memanggil kembali Zaid bin Sabit. Cuma kalinya kan Zaid bin Sabit hidup. Disum pada Zaid bin Sabit fa'amarahu wa amara Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn al-As hidup. Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah ibn Zubair, kemudian Sa'id ibn al-As. Hero dikasihkan Utsman bin Affan. Wa amarahum ayyansahu as-suhuf fil masahif. Jadi gejok mushaf Hindu Bapak Hafsah duduk. Akhirnya diperintahkan semua mushaf lain yang sudah mulai beda-beda selain mushaf Hindu pun semua mushaf lain yang sudah terlanjur tersebar sehingga menyebabkan perbedaan bacaan di kalangan ulama ahli Syam, ulama Islam di Syam sampai Irak, semua ditarik balik semua. Jangan dulu. Angkut dulu balik. Diangkut semua balik. Wa qala lahu wa amarahum an yansakhu as-suhuf fil masahif. Dan memerintahkan mereka, Utsman memerintahkan mereka semua mushaf selain mushaf itu semua dilenyapkan. Yuhapus tu. Wa qala lahum makhtalaftum antum wa Zaid bin Sabit fi syai'in faktubuhu bilisani Quraisy fa innama nazala bilisani. Kemudian kata Utsman kepada tiga orang tadi, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, kalau kalian bertiga atau kalian berdua, Abdullah bin Zubair dengan Sa'id bin As, kalau kalian berdua berbeda dengan Zaid bin Sabit, karena yang penulis yang indunya adalah Zaid bin Sabit, takutnya yang paling utama, yang dua-duanya baru pertama tim. Nah, orang drone dua punya kira-kira itu dalam berbanyak. Nah, beda-beda becut dengan Zaid bin Sabit. Orang drone harus ikuti Zaid bin Sabit sama-sama fokus pada bacaan Quraisy, lisan Quraisy. Karena Al-Quran dalam satu hadis dalam Rasulullah diturunkan melalui lisan Quraisy. Karena lahjat Arab paling kuat waktu itu lahjatnya orang Quraisy, harus mengikuti lahjat orang Quraisy atau lisan orang Quraisy. Fa inna ma nazala bi lisanihi, karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan lisannya Quraisy. Fa kutibat as-suhuf fil masahif fa bu'isa ila kulli ufuq bi mushafin. Jadi seluruhnya dikumpulkan, kemudian disatukan satu mushaf dengan berpedoman kepada mushaf Hindu kuno. Kemudian fabu isa ila kulli ufuq, kemudian diperbanyak berpedoman pada mushaf Hindu, diperbanyak. Fabu isa dikirim ila kulli ufuq, ke setiap negeri satu mushaf. Jadi memang tetap ada terkata sebab mesin mencetak. Tapi sabuh kota sabuh mushaf. Umpama zamannya umpama kana Banda Aceh, berarti terus guna Banda Aceh sabuh mushaf.
Jadi yang benar baca Quran banyak-banyak yang agak lain-lain itu, ya sudah hafal jidat pun, kakak asli dengan tambahnya. Kadang dia tiru ada tiru anak macam mereka kata ada dia jauh lain. Yang mana? Tambah lagi, tambah musang, tambah lagi, tambah musang. Begitu dulu Al-Quran. Tapi penghafal dengan tambahnya lahir para penghafal. Kata dia tambah sangat. Aku mungkin yang tambah sangat lagi tak penghafal itu dia tidak hafal tak bahagia. Yang tanya macam mana? Kerana ada dah. Sebenarnya ni dalam teori ekonomi yang tak ada dah. Ada yang tak mana Melayu. Kerana ada dah. Tambah-tambah nombor dan nombor. Dia segala jam murah boleh heboh. Jangan apa-apa. Memang model yang baca yang jadi. Jadi begitu kondisi dulu. Jadi dikutupkan oleh Utsman bin Affan, dikutupkan berkesamaan kepada Mus'haf itu, kemudian diperbanyak, kemudian dibagikan kembali ke setiap negeri itu bi mushafin. Ila kulli ufuq bi mushafin. Kemudian wa amara bima siwa dzalika minal Quran fi kulli sahifah aw mushaf ayyumha aw yuhfa. Kemudian mushaf-mushaf yang sempat beredar sebelumnya yang telah menyebabkan perbedaan di sana sini dikumpulkan semuanya, dihapus atau yuhraq atau dibakar. Ini beda riwayat. Dan dapat mengatakan dihapus, dihilangkan tulisannya, cuma Allah Alam jika dihapus atakan boleh. Pokoknya tinggal kertas atau kosong. Ada pendapat mengatakan memang dibakar sama-sama. Sehingga dalam fikih kalau Al-Quran itu sudah tidak bagus lagi, sudah berjejer, sudah hukumji wajib jauh daripada terjejer sehingga terhina tidak terjaga Al-Quran, wajib jauh, dia tidak jauh dan dua cara. Yang pertama tenggelamkan dalam air. Karena ini menyebut tenggelamkan dalam air, trik-trik mengurai mencoba. Cara kedua dengan dibakar. Maka ini juga berpedoman kepada yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dan itu mushaf-mushaf yang lain yang menyebabkan terjadi perbedaan bacaan. Bila baca Ustaz? Ya, Ustaz. Yan bak susun surat ku surat juz ku juznya ni kita baca dah gitu puang tu itu mai ayat pun mana kai kera tapi tak fikir dia kadanya apa itu kan pun dong deh kalau lain tu apa lain mak pun ni kita baca dah bak dua yang benar kira-kira kan awalnya kalau susunan itu memang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi dia susunan suratnya memang kami pernah oleh Rasulullah. Dan cara baik diajarkan secara lisan maupun dari cara Rasulullah baca. Misalnya ada hadis Rasulullah tahajud. Bila tidak sahabat namanya Sa'id bin Mu'adz atau siapa ikut tahajud Rasulullah. Dia menjadi ikut tahajud Rasulullah. Dia kedua Rasulullah baca. Dia tahajud Rasulullah membaca pertama surah Al-Baqarah. Dari ayat itu sampai ayat terakhir. Kamu sebenarnya Al-Baqarah. Kemudian bila Al-Baqarah dibaca surat Al-Baqarah surat Al-Imran. Al-Imran. Kemudian bila Al-Imran yang kemuliaan dibaca surat. Jadi sambung rakaatnya karena 6 juz. Duduk pada yang bangunnya kedua. Itu salah satu contoh bagaimana para sahabat mengetahui susunan Al-Quran. Yang pasti susunan Al-Quran itu tauqifi maksudnya memang itu aturan dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Hanya ijtihad ini. Jadi bukan sahabat Nabi kemudian yang dapat dibilang yang senyum Al-Baqarah tak pun aku nak perkembangan buat boleh. Akhir
tawqifin itu memang sudah aturan yang diatur oleh Rasulullah SAW. Hanya beda pendapat dan ada pembahasannya. Makanya ketika diperintahkan menulis, tulis. Seandainya susunannya belum ada, pasti izin saya akan ngekul. Timbang boleh pun dan terang keluar. Tapi karena itu sudah jelas dari masa Rasulullah, maka tidak ada lagi pembahasan surat apa, surat kedua dan seterusnya. Jadi itu tauqif. Arti tauqif memang sudah demikian. Rasulullah tidak ada perselisihan para sahabat. Baik, sekian demikian. InsyaAllah kita lanjutkan malam selesai.